Siang Gus Indra. Oh, sugeng siang Mas Yuda. Pripun Mas Yuda? Gus mau tanya, ada kisah cerita tentang Kanjeng Ratu Kidul yang belum pernah diceritakan pada khalayak umum belum Gus? Ya, oke Mas. Cuma tidak semua dari kisah itu ya boleh diceritakan ke orang lain. Tapi mungkin nanti saya bisa pilih-pilih ya. Mungkin ini waktu Cliff Sandra, suaminya Bu Susana ya, Mbak Susana ya, Ya. tentang film itu yang kebetulan sudah meninggal. Jadi begini Mas Yuda, waktu itu tahun sekitar 92, 94 ya sekiranya itu, kalau tepatnya saya sudah lupa itu. Cliff Sandra diajak oleh Pak Andut Kempo. Pak Andut Kempo itu guru bela diri saya di Kempo ya. Itu kebetulan dia kenal sama Cliff. Pak Andut itu cerita tentang hubungan saya, kedekatan saya dengan Kanjeng Ratu gitu, karena dia orang terdekat yang sering saya beritahu. Nah, cerita sama Cliff. Kebetulan Cliff Sandra baru di Magelang. Terus Cliff Sandra diajak ke rumah saya. Intinya waktu itu Cliff minta supaya dalam pembuatan film yang saat itu dibuat itu supaya lancar, tidak ada gangguan begitu Mas Yuda. Terus saya kontak batin sama Kanjeng Ratu di hadapan Cliff juga itu sama Pak Lut. Saya langsung mendapat jawaban bahwa Cliff dan Mbak Susana waktu itu diminta dengan saya untuk ke Pantai Selatan dengan membawa sesaji berupa bunga telon, dupa, dan 2 telur Jawa. Kemudian saya sampaikan sama Cliff. Nah, terus Cliff minta waktu supaya berkomunikasi dulu kepada Mbak Susana. Dia minta waktu. Nah, selang beberapa hari Cliff Sandra datang lagi ke rumah bersama Pak Andut juga. Dia datang menyatakan kalau Mbak Susana tidak bersedia untuk datang ke Pantai Selatan bersama Cliff, bersama saya juga, untuk istilahnya minta supaya lancar ya dalam pembuatan filmnya. Terus saya diminta sama Mas Cliff waktu itu, ini Gus Indra, kalau jenengan yang telepon Mbak Susana ngomong secara langsung, barangkali Mbak Susana berkenan. Terus saya coba. Waktu itu kan telepon masih koin, tuh partel itu. Ya. Zaman waktu itu. Terus saya diberi nomornya Mbak Susana, nomor rumah. Saya kemudian waktu itu kan Mbak Sus juga di Magelang, pas di Magelang. Terus saya telepon Mbak Susana lewat partel. Kita bincang-bincang, saya menyatakan Mbak Susana, kemarin Mas Cliff datang ke rumah minta supaya disambungkan dengan Kanjeng Ratu agar tidak ada gangguan dalam pembuatan film. Seperti itu Mbak Susana. Terus waktu itu saya langsung merespon, saya kontak Kanjeng Ratu dan langsung dijawab agar supaya datang ke Pantai Selatan, meditasi dengan membawa syarat itu tadi, manggelon, dupa, dan 2 butir telur. Nah, saya kan bilang, Mbak Sus, kalau bisa dilaksanakan saja, toh juga sesaji kira-kira hanya 15.000 kok, saya bilang gitu Mas Yuda. Nah,
jawabnya Mbak Susana waktu itu, Mas Gus Indra, saya sudah melakukan ritual, bahkan sudah selamatan wayangan Mas Indra, yang mana juga dihadiri oleh Bupati Bantul. Pada waktu itu. Nah, pada waktu itu dia mengatakan itu nggak cuma 15.000 syaratnya, itu bahkan 100 juta lebih. Dia enggak. Ya, percaya Mbak Susana, cuman beliau mengatakan apa yang telah dilakukan ritual tersebut Kanjeng Ratu boten nampi atau tidak menerima, Tidak berkenan. tidak pas, tidak berkenan. Nah, Mbak Susana akhirnya ya monggo lah sama Gus Indra aja, nanti sama Mas Cliff aja ke pantai selatannya. Saya pokoknya nggak bisa ikut lah. Kalau bisa ya disampaikan, nggak bisa ikut. Oh ya, nanti saya sampaikan seperti itu. Nanti perkara jawabnya beliau seperti apa, saya juga kurang tahu, kan gitu maksudnya. Nah, karena wartel itu berjarak kira-kira ya 300 meter dari rumah, saya berjalan kaki ke rumah, Cliff ada nunggu di depan rumah. Kemudian kami masuk, saya ceritakan tentang si percakapan tadi ya, percakapan saya dengan Mbak Susana. Kayaknya Cliff sudah tahu jawaban Mbak Susana. Terus dia ngomong, gimana Gus? Nggak mau toh? Iya ya, saya bilang gitu. Terus Cliff bilang, gimana kalau saya saja? Ya nggak apa-apa. Tadi Mbak Susana juga ngomongnya seperti itu. Akhirnya terus kapan Gus kira-kira? Tapi jangan sekarang, dia bilang gitu. Ya monggo, saya kersane, saya legonnya Mas Cliff besok aja ya. Akhirnya Cliff dan Mbak Dut pulang. Untuk hari berikutnya Cliff datang sendiri ke rumah. Terus menghampiri saya. Terus kami ke pasar, beli tadi syaratnya tadi, menuju pantai. Nah, sudah sampai di pantai, kami berdua seperti bermeditasi, dan itu syarat sudah saya letakkan di pinggir pantai. Kemudian tidak lama saya mendapat respon bahwa hal tersebut tidak bisa diterima tanpa Mbak Susana. Nah, karena saya ora ego mau menyampaikan ke Mas Cliff, ya sudah, ini tetap saya kasihkan. Itu kan akhirnya ada air yang nyamber toh itu. Air pantai naik, akhirnya membawa sesaji itu sampai ke laut. Nah, terus saya diajak ke hotel tempat dia menginap, karena di lokasi syuting kan juga dekat di situ ada hotel kan, dia menginap di situ, saya diajak ke sana. Akhirnya saya ngomong, Mas, sakjane mau wira ditompo, aduh, terus gimana? Ya harus dengan Mbak Susana, seharusnya harus seperti itu. Terus gimana? Cara bisa beliau berkenan bagaimana? Aduh, kalau itu saya nggak jamin Mas Cliff. Gini aja apa Mas? Gini aja Mas Indra atau Gus Indra. Sampean ikut main filmnya aja kok. Nanti setiap saya syuting, kamu ada di dekat saya, kan itu. Nah, itu biar dampingin saya ikut main filmnya. Kamu istilahnya ya jadi seperti pembantu atau pekadik saya di dalam film lo ya, dia bilang gitu. Akhirnya saya berpikir juga, wah, so main film nih Mas, ya kan? Pikir saya, wah, film ikut seneng ini. Tapi waktu itu saya terus disuruh pakai pakaian prajurit itu. Saya dandan gitu. Saya suruh nyoba dulu, ini belum syuting, belum saatnya syuting, cuman saya disuruh pakai dulu. Nah,
memakai itu saya dapat respon lagi dari Kanjeng Ratu gitu, saya nggak boleh ikut. Nah, dan itu saya sampaikan, Mas, aku raleh main jin, aku pengen, aku nih aku pengen main film, Mas, karena gitu. Tapi tidak boleh sama Kanjeng Ratu. Waduh, terus piye, Mas? Ya segini aja, kesampingkan saja. Pokoknya yang penting pembuatan film dilanjut sesuai jadwal. Seperti itu. Monggo, jenengan tidak usah ragu, tidak usah berpikir tentang apa yang pernah saya katakan. Siap, Gus. Ya, akhirnya selang kurang lebihnya 1 minggu datang lagi tuh Cliff ke rumah. Dia menceritakan, waduh Gus, Jian, ada kecelakaan dalam pembuatan film. Kecelakaan apa, Mas Cliff? 2 orang meninggal. Kenapa? Satunya nggak tahu, tiba-tiba ada pohon roboh menimpa kru film. Selang beberapa hari kemudian, kru kena setrum, meninggal. Nah, Cliff juga berpikir, apakah itu ya Gus, artinya 2 telur? Iya. Jadi maksudnya kemarin Mas Cliff kita bawa 2 telur itu untuk supaya tidak ada korban. Nah, ternyata 2 telur itu melambangkan 2 nyawa, Mas. Waduh. Enaknya gimana, Gus? Ya terserah jenengan dengan tim mau dilanjutkan atau tidak. Kemarin memutuskan untuk tidak dilanjutkan pembuatan film itu. Nah, ya itu Mas sudah sesuatunya, meskipun beliau di alam yang berbeda dengan kita, kalau tidak terjadi keharmonisan pasti ya tetap ada kejadian. Ya, kita memang tidak boleh meremehkan hal-hal semacam itu, kan gitu. Namun kita juga tidak perlu takut karena kita juga punya iman, kan gitu kan. Tapi namanya keselarasan alam itu harus terjaga. Jangan kalau sudah minta petunjuk tanya ke saya, akhirnya nggak dilaksanakan. Nah gitu. Meskipun waktu itu yang datang hanya Cliff, tidak bersama Mbak Susana. Nah akhirnya Cliff juga melehke karo Mbak Susana itu. Bener toh? Nah, maksudnya 2 telur itu kejadian begini. Ya tapi sampai saat itu, sampai beliau meninggal, Susana pun bersikeras untuk tidak mau ketemu saya. Itu nggak masalah sih buat saya. Itu ceritanya Mas sudah. Itu hanya sekelumit, sebetulnya masih banyak kejadian, tapi saya pilah-pilah. Kalau ini memang fakta real. Kalau mungkin Mas Cliff nonton pun biar ingat kejadian ini. Ini bukan rekayasa, bukan cerita bohong-bohongan. Ya, gitu aja Mas sudah. Ya. Terima kasih Pak Indra atas waktunya. Matur nuwun Gus.